Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustinita Romantika dengan NIM 231080200067 akan menjelaskan materi pada mata kuliah perilaku organisasi, yaitu kelompok dalam organisasi. Jadi, kelompok dalam organisasi atau groups in organization ini adalah salah satu elemen fundamental dalam perilaku organisasi, di mana mereka memengaruhi kinerja, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Yang pertama itu definisi kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada klasifikasi kelompok. Kelompok dalam organisasi umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Pada kelompok formal, kelompok ini dibentuk oleh struktur organisasi untuk mencapai tujuan spesifik organisasi. Dalam kelompok formal ini terdapat beberapa kelompok juga. Yang pertama itu kelompok komando atau command group. Jadi di kelompok ini terdiri dari individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu atau yang ditentukan oleh bagian organisasi. Contohnya, seorang manajer dan semua bawahannya. Kemudian yang kedua itu ada kelompok tugas atau task group, di mana individu yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Dengan keanggotaannya itu bisa melintasi batas-batas kelompok komando. Contohnya, gugus tugas atau task force untuk meluncurkan produk baru. Kemudian kelompok klasifikasi kedua itu kelompok informal atau informal groups. Jadi, kelompok yang terbentuk secara alami dalam lingkungan kerja sebagai respon terhadap kebutuhan sosial. Kelompok ini tidak diatur oleh struktur organisasi. Di dalam kelompok informal ini terdapat juga beberapa jenis kelompok, yaitu kelompok kepentingan atau interest group, di mana orang-orang yang bersatu untuk mencapai tujuan spesifik yang menjadi perhatian mereka. Contohnya, karyawan yang bersama-sama menuntut perbaikan kondisi kerja. Yang kedua itu ada kelompok persahabatan atau friendship group. Di dalamnya itu terdapat orang-orang yang memiliki kesamaan di luar tugas pekerjaan seperti usia, latar belakang, atau minat. Kemudian di materi selanjutnya itu ada tahapan perkembangan kelompok atau stage of group development. Jadi sebagian besar kelompok melalui urutan 5 tahap perkembangan yang dikenal sebagai model 5 tahap atau 5 stage model. Yang pertama itu ada tahap pembentukan atau forming. Nah, karakteristik forming ini itu seperti ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Anggota itu menjajaki perilaku yang dapat diterima. Tugas utamanya apa? Tugas utamanya itu menentukan perilaku yang disepakati, mulai saling mengenal, seperti itu. Yang kedua, ada tahap penyerbuan atau konflik storming. Jadi karakteristiknya itu timbulnya konflik di dalam kelompok. Seperti anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang batasan-batasan yang dipaksakan pada individualitas. Ada konflik mengenai siapa yang akan mengendalikan kelompok. Tugas utamanya apa? Tugas utamanya mengelola konflik, menentukan hierarki kepemimpinan yang jelas. Yang ketiga, ada tahap penormaan atau norming. Karakteristiknya seperti perkembangan hubungan yang dekat dan kohesi. Kelompok menunjukkan identitas dan rasa persahabatan yang kuat. Nah, terbentuknya norma dan ekspektasi perilaku yang disepakati. Tugas utamanya seperti membangun kohesi dan mengembangkan ekspektasi perilaku yang umum. Yang keempat, ada tahap pelaksanaan atau kinerja performing. Karakteristiknya itu struktur kelompok berfungsi penuh dan dapat diterima. Energi kelompok telah beralih dari saling mengenal dan berkonflik menjadi melaksanakan tugas yang ada. Tugas utamanya itu menyelesaikan pekerjaan kelompok secara efektif. Yang kelima, ada tahap pembubaran atau adjourning. Karakteristiknya itu khusus untuk kelompok tugas sementara. Kelompok ini mempersiapkan diri
untuk pembubaran. Tugas utamanya menyelesaikan aktivitas dan membubarkan diri. Nah, kemudian ada juga properti dalam kelompok. Properti kelompok ini memiliki beberapa sifat kunci mendefinisikan kelompok dan mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada peran atau roles. Nah, seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dan unit sosial. Dan yang kedua ada norma atau norms. Nah, norma ini standar perilaku yang dapat diterima dalam kelompok yang dibagi oleh anggota kelompok. Norma memandu perilaku anggota kelompok. Di dalam norma ini terdapat beberapa norma juga, yaitu yang pertama ada norma kinerja. Norma kinerja itu apa? Norma kinerja itu seperti bagaimana kerasnya bekerja, tingkat output yang sesuai. Lalu ada norma alokasi sumber daya. Jadi siapa yang mendapatkan tunjangan apa. Kemudian ada juga pentingnya norma. Nah, norma itu menstandarkan perilaku dan mengurangi kebutuhan pengawasan. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada status. Nah, status ini posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Status dapat diturunkan dari kekuasaan, kemampuan seseorang untuk berkontribusi, kemudian karakteristik pribadi individu, dampak status, seperti itu. Kemudian yang keempat ada ukuran atau size. Nah, ukuran kelompok itu mempengaruhi perilaku dan produktivitas. Seperti ada kelompok kecil. Kelompok kecil itu lebih cepat dalam menyelesaikan tugas karena mereka lebih produktif dan lebih efektif dalam tindakan koordinasi. Kemudian ada kelompok besar. Ini beranggotakan 12 orang lebih, seperti itu. Nah, ini tuh lebih baik untuk mencari input yang beragam. Kemudian ada juga kemalasan sosial. Kemalasan sosial ini tuh kecenderungan individu untuk mengeluarkan upaya yang lebih sedikit ketika bekerja secara kolektif. Kemudian yang kelima ada kohesivitas. Nah, sejauh mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada dalam kelompok. Cara meningkatkan kohesivitas itu seperti membuat kelompok lebih kecil, terus mendorong persetujuan dengan tujuan kelompok, dan meningkatkan waktu yang dihabiskan anggota bersama. Nah, hubungan kohesivitas dan produktivitas itu apa? Jadi, jika kohesivitas tinggi dan norma kinerja tinggi, produktivitas itu akan tinggi. Kemudian, jika kohesivitas tinggi, norma kinerjanya rendah, berarti produktivitasnya akan rendah. Dan selanjutnya ada materi tentang pengambilan keputusan kelompok. Nah, kelompok dapat mengambil keputusan dan hasil dari keputusan tersebut itu seringkali berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh anggota kelompok secara individu. Kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama itu menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, menawarkan lebih banyak keragaman pandangan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan solusi. Yang keempat itu kekurangan pengambilan keputusan kelompok, di mana ini tuh karena kita lebih membutuhkan waktu yang ekstra. Terus kemudian adanya tekanan untuk menyesuaikan diri, dan ada grouping pemikiran kelompok. Jadi sebuah fenomena di mana norma itu mencapai konsensus mengesampingkan penilaian yang realistis terhadap tindakan alternatif. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang kelompok dalam sebuah organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.